Selamat siang, selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Pada siang kali ini kita akan melakukan bincang santai mengenai ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Saat ini kita sudah ditemani oleh dua pakar di bidangnya. Yang pertama boleh saya perkenalkan Dr. Gigi Hari Pujonugroho, SH MHkes CLE. Beliau merupakan seorang dokter gigi dan seorang dosen dari Magister Hukum Kesehatan. Terima kasih atas kedatangan dan waktunya Dr. Hari. Sehat selalu ya dok. Sehat, terima kasih Dr. Isabella. Baik. Bersama kita ada narasumber kedua, yaitu Dr. Caroline, spesialis bedah, Finax IFO, SHMH. Terima kasih atas waktu dan kedatangannya, Dr. Caroline. Ya, langsung saja pada siang hari ini kita akan membahas mengenai fungsionalisasi dari hukum kesehatan di masa pandemi. Jadi saya rasa tema ini sangat berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama mungkin saya ingin membahas mengenai protokol kesehatan. Jadi seperti yang setelah kita ketahui, saat ini di beberapa daerah di Indonesia itu ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Mungkin saya izin bertanya ke Dr. Gigi Hari dulu. Menurut Dr. Hari, apakah ada sanksi atau apakah bagaimana peranan dari hukum kesehatan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, dokter? Ya, terima kasih Dr. Isabel. Jadi begini ya, prinsip utama fungsionalisasi hukum kesehatan di era pandemi ini lebih baik pendekatannya itu bukan pendekatan pada sanksi, tetapi pendekatannya itu pendekatan pada kesadaran. Jadi dalam hal ini apakah hukum pidana bisa dikenakan bagi para pelanggar, apalagi yang dengan kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, apakah itu bisa dikenakan fungsionalisasi hukum pidana pada orang-orang tersebut? Bisa saja sebenarnya. Tetapi dalam proses pandemi ini kan kita kacamatanya tidak semata-mata melanggar sanksi begitu ya. Tetapi jauh lebih baik kalau kacamatanya adalah kacamata pendekatan sosiologi hukum itu sendiri, yaitu apa? Memberikan satu kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan hal yang wajib mereka lakukan ketika masa pandemi seperti ini. Ini seperti yang pernah disebut oleh Roscoe Pound tentang sosial hukum itu adalah social engineering. Jadi hukum itu bukan hanya pada kacamata kamu dikasih sanksi, tetapi hukum itu adalah menggerakkan masyarakat pada perilaku yang seharusnya yang sudah diatur di dalam undang-undang atau peraturan perundangan. Mungkin begitu. Ya, baik. Jadi untuk kesimpulannya kita sudah memiliki landasan dasar hukum bagi kegiatan protokol kesehatan, di mana apabila kita melanggar maka dapat dikenakan sanksi, gitu, dokter. Ya. Jadi bukan serta-merta kita memiliki kebebasan untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kalau topik berikutnya, dokter, ini yang menarik sekarang ini sudah ada beberapa orang yang melakukan vaksinasi. Mungkin saya bertanya ke Dr. Caroline, dokter, untuk vaksinasi COVID itu apakah semua orang harus melakukan, dokter? Gini, jadi kalau dalam masa pandemi ini ya, kita kan memang sebagai manusia memang kita punya kebebasan atau otonomi. Tetapi khusus di masa pandemi ini memang di suatu titik otonomi itu memang harus disandingkan dengan hal yang lain, tetapi bukan berarti harus dipertentangkan.
aturan yang ada juga jelas, contohnya di Undang-Undang Wabah misalnya, bahwa salah satu penanggulangan wabah itu dilakukan dengan vaksinasi, dan memang sebaiknya diwajibkan untuk warga masyarakat. Karena apa? Sebenarnya vaksinasi ini sendiri secara dari pelayanan medis kan kita bisa promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sebenarnya termasuk dalam preventif. Preventif ini merupakan juga, vaksinasi ini juga dalam bentuk tindakan medik berupa vaksin yang nanti tujuannya adalah untuk mencegah orang per orang itu yang divaksin itu supaya tidak seminimal mungkin dia menderita COVID-19, dan juga untuk menyelamatkan orang lain supaya tidak terkena juga COVID-19. Jadi seharusnya memang diwajibkan untuk keseluruhan masyarakat, cuman memang masih perlu kemungkinan normanya ya yang lebih dipertegas, bagaimana kesan wajib ini bukan justru menimbulkan seperti yang Dr. Hari sampaikan tadi, pendekatannya bukan dengan sanksi, tapi pendekatannya lebih ke sosial, lebih ke secara manusiawi, sehingga ada kesadaran dari masyarakat itu. Iya. Baik dokter, kalau dari segi program vaksinasi tersebut, apakah tindakan vaksinasi tersebut memiliki informed consent yang sama dengan tindakan medis yang lain dokter? Baik, jadi kalau kita membicarakan tentang informed consent, sebaiknya dasarnya kita kembali dulu ke dasarnya. Tentang informed consent, sering ada pertanyaan, apakah informed consent pada saat pandemi dan pandemi tidak ada pandemi, apakah ada bedanya? Sebenarnya kita kembali ke konsepnya, informed consent itu kembali ke to inform dan consent. Jadi informasi yang akhirnya ada persetujuan. Cuman pola pikir kita di masa pandemi ini, kalau selama ini pemberian informasi dan persetujuan ini seimbang, tapi kalau dalam masa vaksin di era pandemi ini, mungkin kita lebih menekankan ke informasinya. Jadi harus dipertegas kembali bahwa informasi ini benar-benar harus tersampaikan secara transparan, baik dari sisi penerima vaksin. Saya nggak menyebutnya sebagai pasien ya, karena sebenarnya penerima vaksin ini kita tidak bisa serta-merta menyebut hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Mungkin malah lebih pas klien dan tenaga kesehatan, karena dalam kondisi penerima vaksin ini dia dalam kondisi sehat kan sebenarnya. Jadi informed consent ini harus dalam arti kita menjelaskannya. Dari sisi penerima vaksin, dia juga harus transparan. Misalnya dia punya riwayat penyakit apa, misalnya kemarin sebelum vaksin dia demam, dia harus secara transparan menjelaskan. Kemudian dari sisi pemberi vaksin juga harus transparan juga, dijelaskan efek sampingnya kira-kira apa, setelah diberikan vaksin, dilakukan observasi 30 menit, tujuannya apa, dan apabila misalnya terjadi efek samping harus diapakan. Jadi sebenarnya secara prinsip sama, tetapi lebih dipertegas di ke to inform-nya. Karena untuk setuju atau tidak ya saya rasa sebenarnya harus diarahkan untuk setuju, bukan di setuju atau tidaknya. Karena bagaimanapun informed consent itu secara norma dia merupakan bagian dari rekam medis sebenarnya. Kita tidak perlu membayangkan rekam medis itu setumpuk buku yang tebal kalau dalam vaksin ini. Mungkin rekam medis itu dapat diwujudkan dengan intinya ada suatu catatan tentang anamnesa, kondisi pasien, kemudian pemeriksaan fisik, dan diagnosanya itu nantinya adalah pasien ini layak atau tidak dilakukan vaksinasi. Demikian. Baik, jadi saya rasa informed consent ini sangat penting ya dokter. Jadi sebagai bukti persetujuan dan pemberian informasi dari pemberi tindakan, yaitu tenaga medis dan klien sebagai penerima vaksinnya. Lalu mungkin menyambung dokter, kalau misal setelah diberi penjelasan, lalu mungkin klien tersebut menolak untuk dilakukan vaksinasi, apa boleh dokter? Seperti saya sebutkan tadi bahwa kita harus mindsetnya dulu, informasinya itu harus jelas. Jangan sampai juga, menurut saya harus ada peran juga dari yang mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi lebih jelas. Karena tidak bisa kita pungkiri saat ini masyarakat itu lebih percaya dengan apa yang ada di media sosial. Begitu betul. Nanti
habis divaksin demam, habis divaksin terus pingsan contohnya, atau ada kecacatan, itu langsung beritanya itu lebih heboh dan lebih menarik daripada program vaksinasi dan penanggulangan pandemi itu sendiri. Iya, betul. Jadi menurut saya seperti sosialisasi yang harus lebih jelas, mungkin harus ada komisi khusus atau apa yang memberikan sosialisasi sehingga kita kembali lagi ke penekanannya, ke persuasi, ke masyarakat tidak merasa dipaksa. Manusia itu kadang kalau dipaksa dia cenderung saya akan menolak, tetapi dengan persuasi biasanya pendekatannya akan lebih mengena. Jadi memang seharusnya ada cara persuasi dahulu, kalau misalnya persuasi ini tidak terlalu berhasil, baru ada yang terakhir seperti disampaikan Dr. Hari, mungkin ada sanksi yang terakhir. Sanksi, iya. Baik dokter, maka dari itu penting juga kita memilah-milah apa media sosial yang kita tonton ya. Jadi seharusnya memang merupakan media sosial yang sudah terakreditasi atau memang sudah diakui secara nasional. Kalau menyambung masalah vaksinasi, Dokter Hari, setiap manusia kan memiliki hak asasi untuk memiliki kebebasan untuk melakukan suatu tindakan atau dikenai suatu tindakan. Kalau peranan HAM dalam program vaksinasi ini bagaimana, Dokter Hari? Ya, terima kasih Dokter Isabel. Jadi tepat menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Caroline tadi tentang to inform and consent. Jadi right to be informed dan right to consent. Jadi hak untuk menerima informasi dan hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Itu menjadi satu hak yang ada pada diri manusia secara inherent. Jadi manusia hidup entah bagaimanapun kondisinya, secara inherent itu dia mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap apa yang akan diberikan kepada dirinya, khususnya di dalam pengobatan atau apapun juga ya. Tetapi uniknya begini Dokter Isabella. Ya. Pasal 68 Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 2014 itu dimulai dengan, itu kan paragraf bagian kelima, itu dimulai dengan judul persetujuan tindakan tindakan. Nah, pasal 68 itu mirip dengan pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran, gitu ya. Informed consent. Jadi setiap, kalau di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu terminologinya tidak pakai pasien, tidak juga pakai klien seperti Undang-Undang Kebidanan 4 2019 atau Undang-Undang Keperawatan 38 2014, tetapi terminologi di dalam pasal 1 Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan itu adalah penerima layanan kesehatan. Jadi seperti tadi Dr. Caroline sampaikan, ini bukan pasien. Memang di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu terminologinya adalah penerima layanan kesehatan. Nah, kita masuk kepada pasal pasal 68. Di dalam pasal 68 itu intinya menyebutkan bahwa setiap penerima layanan kesehatan itu harus dimintain persetujuannya atas apa yang akan dilakukan seorang tenaga kesehatan kepada si penerima layanan kesehatan. Tetapi uniknya tidak seperti pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran, di dalam paragraf tentang persetujuan tindakan tersebut ada pasal 69 yang intinya itu begini. Mungkin supaya tidak salah saya bacakan saja ya. 69 Undang-Undang Tenaga Kesehatan ayat 1 menyebut pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, ada terminologi hak asasi manusia. Mungkin saya keep dulu hak asasi manusianya ya. Saya akan lanjutkan di ayat 2. Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Nah, kalau kita membaca dua ayat ini saja, kita bisa melihat bahwa kalau hak persetujuan atau hak penolakan itu kan hak otonomi di dalam bioetika. Di dalam 4 prinsip dasar bioetika Bucam and Childress itu adalah hak otonomi. Ya, respect for autonomy.
Jadi kita harus menghargai otonomi pasien atau siapapun di depan kita. Nah, tetapi di pasal 69 ini dibilang bahwa hak otonomi itu bukan hak asasi manusia. Taunya dari mana? Ayat 1 bilang bahwa pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak melanggar hak asasi manusia. Ayat 2-nya bilang bahwa program pemerintah tadi itu tidak memerlukan persetujuan. Artinya apa? Persetujuan pasien itu bukan merupakan hak asasi si pasien itu sendiri. Nah, sekarang nyambung dengan pertanyaannya Dr. Isabella tadi tentang hak asasi manusia. Ya. Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu menyebutkan apa itu hak asasi manusia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah fundamental human right. Apa itu? Hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan. Itulah hak asasi manusia. Ya. Nah, logikanya begini. Apakah otonomi itu juga merupakan hak asasi manusia? Harusnya tidak. Kenapa? Yang namanya asasi itu adalah dasar dari semua yang lain. Misalnya salah satu contoh gini. Bukankah Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa saya berhak untuk menaruh kepercayaan pada tertentu gitu ya. Saya berhak untuk berpendapat, saya berhak untuk berserikat dan berkumpul. Saya berhak atas pelayanan kesehatan. Apakah itu hak asasi manusia? Bukan. Kenapa? Hak asasi manusia atau fundamental human right itu adalah hak hidup manusia. Nah, hak-hak yang lain itu menyertai hak hidup. Misalnya gini, saya diberi hak untuk sekolah sampai S3 misalnya. Saya diberi hak untuk beragama, tetapi saya tidak diberi hak untuk hidup. Artinya apa? Hak yang lain itu tidak bisa saya dapatkan. Itulah yang namanya hak asasi manusia atau fundamental human right yang membedakan dengan human right atau hak manusiawi. Nah, kembali kepada konteks pasal 69 tadi, Undang-Undang Tenaga Kesehatan pun sudah menyebut bahwa ada pembedaan. Hak otonomi itu bukan hak asasi manusia. Ketika hak otonomi itu digunakan orang, misalnya dia menolak vaksin, tetapi penolakan vaksinnya dia itu membahayakan hak hidupnya keluarganya. Nah, maka secara hukum undang-undang sudah menyatakan kamu tidak boleh menolak. Kenapa? Penolakan kamu akan membahayakan hak hidupnya keluargamu. Nah, konteksnya dengan etika juga seperti itu. Jadi ketika human right-nya kita ini berbenturan dengan fundamental human right-nya orang lain, maka human right-nya kita bisa dibatalkan atau dinafikan dulu. Mungkin begitu. Baik. Jadi saya rasa ini sudah dipecahkan oleh Dr. Hari. Jadi berdasarkan landasan hukum, memang sudah jelas bahwa hak asasi manusia dan hak untuk menolak vaksin ini saya rasa seharusnya sejalan karena memang kita ingin mencapai tujuan yang sama. Lalu berkaitan dengan itu Dr. Hari, apakah ada sanksi seperti mungkin sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi mereka yang tetap menolak untuk tidak mau divaksin, dokter? Ya, sekali lagi sebenarnya kacamata pendekatan hukum itu harusnya humanis ya, humanisasi hukum. Jadi artinya apa? Orang itu disadarkan. Saya ingat benar teorinya Immanuel Kant di dalam imperatif kategoris maupun imperatif hipotesis bahwa orang beretika itu ketika dia melakukan kewajiban dia sebagai seorang yang hidup, itu dia beretika. Ketika dia melanggar atau menentang kewajiban dia tidak beretika. Maka mestinya undang-undang dalam kondisi pandemi seperti ini yang mengarahkan orang untuk vaksin, entah itu melalui undang-undang atau melalui peraturan pemerintah yang lain atau peraturan menteri, itu harusnya ditujukan kepada menggerakkan kesadaran masyarakat akan kewajiban dia. Ya. Itu intinya. Tetapi kalaupun ternyata masyarakat itu membantah dan cenderung untuk menolak dan cenderung untuk bahkan bukan hanya menolak tetapi juga menyarankan orang lain untuk menolak, maka menurut saya Undang-Undang Wabah pasal 14 ayat 1
tentang kesengajaan, junto pasal 5 ayat 1 huruf C itu bisa diberlakukan. Apa itu? Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Wabah huruf C itu tentang program pemerintah dalam kondisi wabah. Itu program pemerintah adalah salah satunya adalah pengebalan. Pengebalan itu vaksinasi. Ya. Nah, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Wabah menyatakan orang yang dengan sengaja menghalangi penebalan atau dengan sengaja menghalangi vaksinasi, sanksinya 1 tahun atau denda 1 juta. Ini penjara ya, pidana penjara. Artinya apa? Kejahatan. Tetapi pasal 14 ayat 2 kelalaian, pidananya adalah kurungan. Artinya apa? Pelanggaran. Terhadap apa? Terhadap pasal 5, salah satunya pasal 5 ayat 1 huruf C tadi. Jadi prinsipnya kesadaran dulu, kalau tidak sadar-sadar juga bahkan menentang, maka pasal ini mestinya bisa diberlakukan. Ya, baik. Tetapi pada prakteknya saya rasa sulit untuk menumbuhkan kesadaran itu sendiri ya, Dokter. Ya, Ya. berusaha ya. Iya. Tetap diusahakan ya. Iya, baik. Jadi dari penjelasan Dokter Hari kita mengetahui bahwa ada sanksi tertulis yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, di mana bagi mereka yang menolak atau bahkan memberikan informasi yang kurang tepat atau bahkan melakukan pertentangan secara disengaja, itu dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara. Penjara 1 tahun. Baik. Melanjutkan mengenai vaksinasi, Dokter, seringkali mungkin bagi yang sudah vaksin mengetahui bahwa setelah kita vaksin kita harus melakukan observasi, kita akan diobservasi secara medis selama minimal 30 menit. Selama 30 menit ini bisa jadi terjadi KIPI ya, Dokter Caroline, atau kejadian ikutan pasca imunisasi, di mana dia dapat berupa gejala yang ringan seperti mual, pusing, atau bahkan hingga gejala yang berat. Sejauh mana tenaga medis atau mungkin peraturan yang ada sekarang menangani masalah KIPI ini, Dokter? Baik, terima kasih Dokter Isabel. Jadi kalau kita membicarakan KIPI atau efek samping vaksin lah gampangnya, kita mesti berpikirnya ke hubungan hukumnya dulu ya. Jadi ada 2 subjek hukum atau lebih. Di satu sisi adalah penerima vaksin dan di sisi yang lain adalah pemberi vaksin. Di pemberi vaksin ini bisa kita lihat, kalau yang kita lihat di lapangan kan tenaga kesehatan yang nyuntikkan, kemudian lebih naik lagi mungkin ke tempat penyelenggaraannya itu ya rumah sakit, suatu institusi rumah sakit, dan ke atas lagi pemerintah. Di mana masing-masing ini tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Kalau kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak ini coba kita lihat dari kewajiban dari penerima vaksin ini sendiri. Kita lihat dulu apakah dia sudah melaksanakan kewajiban. Ya, dia melaksanakan kewajiban dengan datang ke tempat vaksinasi. Tetapi penerima vaksin ini juga mempunyai kewajiban, dia harus menjelaskan kondisinya dia. Jadi yang seperti saya sebutkan bahwa transparansinya, kejujurannya itu gimana. Jadi kan kita biasanya kalau pasien datang mau vaksin, kita anamnesa, kemarin demam enggak, lagi batuk pilek enggak, pernah ada riwayat kencing manis enggak, sakit kelainan di ginjalnya. Di satu sisi misalnya calon penerima vaksin ini dia tidak transparan, kemudian dia ternyata terjadi sesuatu setelah vaksin ini, sebenarnya penerima vaksin ini juga mempunyai, kalau kita dalam bidang hukum ada contribute negligence, jadi dia mempunyai keikutsertaan apabila terjadi suatu kejadian tidak diinginkan. Dari sisi tenaga medis yang menyuntikkan, kewajibannya adalah apakah SOP-nya sudah dijalankan. Kita mungkin tidak bisa memungkiri, oleh karena itu kenapa sih kadang-kadang ada yang protes, ini kok dibatasin ya vaksinnya 100 orang per hari. Kita sebagai manusia pun tentu ada batas lelahnya. Kalau sampai misalnya pasien ini, bukan pasien ya, klien calon penerima vaksin ini sampai 1000 sehari, otomatis tenaga kesehatan yang melayani, dia akan sampai pada suatu fase yang mungkin lelah. Akhirnya pemeriksaan baik anamnesanya, pemeriksaan fisiknya, itu akan kurang pas, mungkin malah tidak sesuai SOP. Apabila tidak sesuai SOP, otomatis ada kesalahan di tenaga medis yang memberikan vaksin ini sendiri. Dalam hal ini kalau misalnya dia ada kesalahan karena tidak sesuai dengan SOP, ada kemungkinan dia melakukan kelalaian, bisa ada pelanggaran secara pidana, mungkin akan jelaskan Dokter Hari. Kemudian secara perdata dia bisa
melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kalau dalam KUH Perdata masuk di 1365 KUH Perdata. Jadi ada suatu perbuatan itu melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukumnya dalam hal ini melakukan sesuatu tidak sesuai SOP-nya, kemudian ada kerugian dari sisi penerima vaksin, dan ada hubungan sebab akibat atau hubungan kausal. Nah, kalau kita naik lagi ke sisi penyelenggaranya juga seperti itu. Apakah penyelenggaranya, contohnya institusi rumah sakit, dia juga sudah melakukan SOP-nya. Contohnya tenaga kesehatan yang ditaruh di tempat vaksinasi itu apakah benar sudah menjalani pelatihan sesuai aturan. Lalu apakah cara penyimpanan vaksin, alat-alat yang dipakai, sterilitasnya contohnya, itu seperti apa. Nah, kalau memang ada kesalahan di situ, otomatis penyelenggara ini, misalnya rumah sakit, dia juga akan ikut bersalah. Jadi ada tanggung jawab hukum di situ. Dan yang terakhir adalah dari pemerintah. Kalau dari pemerintah sendiri, kalau kita lihat norma hukumnya sekarang udah banyak yang mengatur vaksin. Salah satunya pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes nomor 10 tahun 2021. Di situ ada misalnya ganti rugi. Kalau misalnya ada terjadi kecacatan, sampai terjadi kematian, siapa yang akan menanggung biayanya. Kemudian ada juknisnya dari Kemenkes, ada juknis juga melakukan vaksinasi, dan ada juga Perpres nomor 50 tahun 2021, di situ ada pengambil alihan tanggung jawab apabila terjadi efek samping dari vaksinasi, baik secara mutu, baik secara keamanan dan adverse event itu sendiri. Jadi saya rasa tanggung jawab hukumnya itu nanti kita lihat dulu, pasti apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan, misalnya efek samping sampai yang seperti kita dengar memang masih dalam proses audit ya, ada kecacatan, ada kematian. Apabila secara audit jelas yang salahnya itu pasti akan dilihat di tahap yang mana kesalahannya. Saya rasa demikian. Saya boleh nyambung sedikit silakan, tentang ini tadi ya, tentang sanksi pidananya tadi ya. Jadi prinsip dasarnya begini, kalau tadi Perdata sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Dr. Caroline tentang perbuatan melanggar hukum. Dari kacamata perbuatan melanggar hukum sendiri pun sebenarnya apa itu rugi itu kan sesuatu yang sifatnya luas ya. Jadi bisa dikemukakan oleh pihak si penerima vaksinasi itu kerugian apa yang dia derita untuk menjadi objek gugatan bagi penyelenggara atau mungkin pemerintah sekalipun gitu ya. Skedon itu kan rugi, tapi rugi skedon itu apa? Itu mungkin mesti diperjelas lagi. Nah, kalau di dalam pidana bagaimana? Prinsipnya begini. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan. Maka dilihat dulu unsur kesalahannya di mana. Apakah kesalahannya itu adalah kesalahan dari tenaga kesehatannya, atau sebenarnya dia tidak lakukan kesalahan apa-apa, tetapi efek samping dari vaksin itulah yang mungkin sesuatu yang tidak terprediksi sekalipun. Nah, kalau seperti itu ya dia tidak bisa disalahkan. Nah, ada satu contoh mungkin menarik begini. Ini baru kejadian kemarin siang ya. Baru kejadian kemarin siang. Kejadiannya begini, seorang datang divaksin, dia harusnya vaksin kedua. Vaksin pertamanya adalah AstraZeneca, vaksin keduanya harusnya AstraZeneca kemarin siang. Tetapi ternyata kemarin siang, begitu dia datang, dia tidak melewati meja 1, tidak melewati meja 2, dia langsung meja 3, karena dianggap, katanya si tenaga kesehatan bilang, saya sudah kontak dengan teman saya pikir ibu ini adalah ibunya teman saya, sehingga saya langsung suruh masuk. Nah, ketika dia divaksin Sinovac untuk vaksin pertama, kan tidak nyambung dengan vaksin pertamanya dia. Nah, begitu dia setelah divaksin, terus dia si ibu ini bilang, loh, ini kok vaksin pertama, saya harusnya vaksin kedua gitu ya. Saya harusnya vaksin kedua. Terus akhirnya ya oke, dia konsultasi, saya sudah kemukakan untuk minta kepastian bahwa 28 hari lagi dia harus divaksin Sinovac untuk boosternya vaksin yang kemarin. Dianggap AstraZeneca ya sudahlah gitu ya. Nah, sekarang masalahnya begini.
apa yang terjadi dalam kondisi ibu itu? Ternyata tidak ada apa-apa. Ya, syukur-syukur puji Tuhan tidak ada apa-apa ya. Tetapi kalau itu ada sesuatu, maka kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tadi sudah sangat-sangat nyata, gitu ya. Nah, itulah yang kenapa kesalahan harus dibuktikan dulu, baru kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan dengan menimbulkan ganti kerugian bagi kerugian si penerima tadi. Ya. Nah, pidananya bagaimana? Ada teori conditio sine qua non dari Von Bury. Tetapi ini kan sudah tidak dipakai baik perdata maupun pidana. Artinya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian itu bisa langsung atau tidak. Tadi kan Dr. Caroline sempat sebutkan tentang kalau ada contribute negligence, maka kesalahan itu tidak bisa dikenakan kepada si tenaga kesehatan. Nah, tetapi kalau tidak ada contribute negligence, antara misalnya di vaksin hari ini, ternyata vaksin hari ini tidak bisa membuat saya aman 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Nah, apakah ada runutan itu antara apakah saya melakukan kesalahan waktu vaksinasi itu, gitu ya? Nah, ada teori dari Von Bury itu, tetapi itu sudah diperbaiki oleh orang yang namanya Van Hamel. Nah, tetapi proximate cause, jadi harus dibuktikan dengan benar, apalagi hukum pidana ya, harus dibuktikan benar korelasi antara kesalahan tenaga medis dengan kerugian yang terjadi. Itu harus sangat clear. Kalau tidak clear, maka hakim harus menyatakan bahwa tidak ada kesalahan bagi orang itu. Kenapa? Karena kalau hakim ragu-ragu, maka asasnya hakim harus memutuskan yang menguntungkan bagi si terdakwa. Kalau dia ragu-ragu, maka keyakinan hakim itu mutlak. Mungkin. Ya. Jadi sangat untung sekali ya dokter, tidak ada kejadian apa-apa yang terjadi meskipun kita pantau ini, kita pantau hari ini beliau enggak ada masalah. Baik. Jadi saya rasa kesimpulan dari Dr. Hari dan Dr. Caroline ini memang bagi mereka yang masih takut vaksin, jangan khawatir karena memang kita dari penyedia layanan kesehatan, kita sudah memiliki standar operasional prosedur dan juga sudah dilakukan berbagai proses tahapan sebelum kita melakukan vaksinasi. Jadi selama penerima vaksin itu juga melakukan memberi informasi dan memberi persetujuan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka saya rasa seharusnya tidak ada masalah yang tidak kita inginkan ya dokter. Baik, jadi sebenarnya topik yang kita bicarakan dari tadi ini merupakan isu-isu kekinian yang memang terjadi nyata di kehidupan kita sekarang. Dan dari penjelasan dari Dr. Hari dan Dr. Caroline tadi, semua itu sudah berlandaskan pada hukum dan aturan yang berlaku. Jadi ini menekankan bahwa hukum kesehatan itu sangat penting ya sekarang dokter. Karena memang sekarang kita sedang mengalami isu kesehatan secara global dan memang kita tinggal di negara hukum, di mana segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan itu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Jadi saya rasa hukum kesehatan sekarang menjadi lebih penting dibanding masa-masa sebelumnya ya dokter. Kalau dari Dr. Hari mungkin hukum kesehatan itu sebenarnya bagaimana dokter? Kalau pandangan saya ya, begini ya Dokter Isabella, hukum kesehatan itu sebenarnya bukan barang baru ya. Harusnya bukan barang baru. Walaupun di Indonesia hukum kesehatan itu dimulai dengan kasus dokter siapa yang Pati itu? Setianingrum. Nah, kemarin baru dirayakan tentang kesadaran hukum kedokteran itu kan dari kasusnya dokter Setianingrum tahun 70 atau 80-an itu ya di Pati itu ya. Tetapi kacamata saya sebenarnya begini, Dokter Isabella mungkin agak berbeda dengan teman-teman begini. Kapankah seorang tenaga kesehatan atau seorang dokter itu harusnya belajar tentang hukum, gitu ya. Sebenarnya gini ya, kalau kita mengacu pada abad 400 sebelum Masehi, di mana Hippocrates membuat satu terobosan
baru bagi dunia kedokteran saat itu. Dari awalnya adalah mistis tabib menjadi sesuatu yang bisa diilmiahkan melewati karyanya tentang Empedokles. Nah, sesuatu yang awalnya itu sesuatu yang mistis tidak bisa dijelaskan menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan. Nah, dalam karya itu Hippocrates bikin Hippocratic Oath, Sumpah Hippocrates. Nah, Sumpah Hippocrates itulah yang pada akhirnya sampai hari ini melalui Kode Etik Kedokteran, Kodeki 2012 maupun Kode Etik Kedokteran Gigi, itu semuanya itu sumpah dokter itu masih mengacu pada Sumpah Hippocrates. Masih mengacu pada Sumpah Hippocrates. Nah, apa hubungannya Sumpah Hippocrates dengan hukum kesehatan? Itu kan masalahnya. Saya ingat karyanya L.B. Curzon tentang daya mengikat satu kontrak. Di dalam bukunya tentang Roman Law itu bilang begini, ada empat tahapan kontrak. Salah satu tahapan itu adalah kontrak verbis. Kontrak verbis itu sesuatu yang dinyatakan, bukan dituliskan, dinyatakan. Nah, di dalam kontrak verbis itu ada tentang votum. Apa itu? Sumpah. Nah, saya bisa membayangkan begini ya, ketika saya tahun 98 melafalkan sumpah dokter gitu misalnya, melafalkan sumpah dokter. Saat itulah saya sudah membuat kontrak bagi siapa? Bagi setiap orang yang nanti akan jadi pasien saya. Itulah daya mengikat kontrak saya dengan pasien-pasien saya hari ini melalui apa? Melalui sumpah yang pernah saya lakukan dulu. Itu namanya kontrak verbis. Daya mengikatnya, saya terikat kepada setiap orang yang nanti menjadi pasien saya berdasarkan apa? Bukan lagi berdasarkan informed consent, tetapi berdasarkan sumpah saya yang dulu pernah saya ucapkan sebagai seorang dokter. Nah, kalau dokter itu ketika mengucapkan lafal sumpah, dia membuat kontrak kepada siapapun yang nanti menjadi pasiennya dia, bukankah dia harus tahu hukum kontrak itu seperti apa? Gitu kan? Jadi prinsip dasarnya itu sudah lama hukum kesehatan itu harusnya disadari oleh setiap kalangan kita, dokter, tenaga kesehatan, untuk tahu apa itu hukum kesehatan. Karena apa? Kita sudah diajari etika. Quid leges sine moribus, apa gunanya hukum kalau tidak ada etika? Maka kita belajar etika, kita juga harus belajar tentang hukum, karena itu norma yang sudah solid yang bisa dilakukan. Mungkin gitu. Baik. Kalau saya mungkin menyambung sedikit ya, menambahkan sedikit. Biasanya sih kalau kita semakin tidak tahu, kalau kita dengar hukum, mungkin yang ada di pikiran itu adalah sesuatu yang mungkin menakutkan gitu loh. Padahal sebenarnya dengan kita tahu, semakin kita tahu hukum itu adalah suatu bingkai. Apapun kita hidup dimanapun, selama kita ada hubungan dengan manusia, dengan orang lain, itu kita pasti akan ada bingkainya. Justru dengan ada hukum ini, kita sebenarnya bukan takut, tetapi kita akan berada di tracknya lah. Sebisa mungkin kita akan melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar lah. Jadi misalnya di dunia kedokteran ya, kita biasanya ada 3 bagian, etik, disiplin, dan hukum. Jadi disiplin ini terkait dengan ilmu kedokteran itu sendiri, kemudian etika itu di mana kita harus melakukan sesuatu secara etis, kita harus mengutamakan pruden ya, kehati-hatian salah satunya. Lalu kita memegang prinsip do no harm, itu tetap harus dipegang. Seperti di sumpah dokter kita kan selalu sebenarnya intinya adalah do no harm kan sebenarnya. Lalu kita hubungkan lagi dengan hukum. Jadi hukum ini sebenarnya apapun apa yang kita lakukan selama kita hidup ada hubungan dengan orang lain, itu pasti akan dibingkai dengan hukum. Oleh karena itu kenapa kita perlu mempelajari, perlu mengetahui sebagai tenaga kesehatan lah, sebagai dokter gigi, perawat, apapun itu. Mungkin kita perlu mendalami hukum kedokteran. Karena apa? Itu sebenarnya bingkai, aturan main kita. Bagaimana supaya kita tetap berjalan di tracknya, selain ada unsur disiplin dan unsur etika tadi.
Baik, jadi memang seharusnya hukum ini menjadi teman kita ya dokter, bukan sesuatu untuk yang ditakut-takuti ya dokter ya. Bukan menjadi yang ditakuti Ya. dan juga bukan menjadi musuh gitu kali ya. Ya, Ya. ya Mungkin baik, saya terima kasih. tambahkan Silakan. sedikit lagi ya Dokter, tentang siap. ini tadi ya. Jadi banyak teman-teman dokter, teman-teman tenaga kesehatan itu ketika saya ngajar hukum kesehatan kan sejak 2012 ya. Ya, Ketika masuk kelas pertama kali itu maka saya tanya apa sih motivasi Anda untuk belajar hukum kesehatan gitu ya. Selalu jawabannya dan hampir rata-rata sampai 2020 kemarin itu saya ingin adanya perlindungan bagi praktek saya. Itu sesuatu yang wajar ya. Ya. Karena saya, Dr. Isabella, Dr. Caroline, apalagi kan bedah, ada sesuatu faktor X yang kita tidak bisa kendalikan, yang itu timbul resiko, dan resiko itu akan kena kepada setiap tenaga kesehatan. Ya. Pasti, malpraktek, ini malpraktek, padahal belum tentu. Karena orang melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Orang lihat kacamata malpraktek itu, hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Padahal kan perjanjiannya bukan hasil tetapi proses kan. Ya. In spanning verbin tenis ya. Nah, prinsipnya jadi gitu. Nah, kalau kita belajar hukum kesehatan itu mestinya kita tidak kacamatanya belajar tentang saya ingin perlindungan hukum. Tema yang paling menarik itu adalah perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, itu paling menarik. Tetapi prinsip dasar kalau di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, sepanjang pasal 50 ayat 1 huruf, tidak ada ayatnya, pasal 50 huruf A, itu menyatakan kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, maka ada perlindungan hukum bagi kita. Artinya apa? Kita tidak usah tanya lagi perlindungan hukumnya, asalkan kita kerjakan kewajibannya. Sudah dengan inherent ada perlindungan hukumnya. Ya. Jadi prinsip dasarnya adalah kita harus punya kewenangan melalui apa? Ya, kompetensi, STR, SIP. Setelah ada kewenangan, maka ada yang namanya hubungan hukum perdata. ya, Setelah ada hubungan hukum, maka ada yang namanya pertanggungjawaban hukum. ya, Setelah ada pertanggungjawaban hukum, include di dalam pertanggungjawaban hukum itu adalah perlindungan hukumnya. Nah, ini semua harus kita bingkai, dan mungkin teman-teman sejawat semua, tenaga kesehatan atau tenaga medis harus mengetahui tentang 4 prinsip dasar tadi. ya. Gitu ya. Ya, ya, baik dokter. Jadi sebagai kesimpulan saya menyimpulkan bahwa hukum kesehatan ini sebenarnya sangat penting karena merupakan landasan dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Dan kita secara mungkin banyak yang masih tidak sadar bagi tenaga kesehatan bahwa kita sudah memiliki ikatan hukum terhadap semua pasien-pasien kita sejak dari awal kita melakukan sumpah dokter. Jadi di masa pandemi ini, di mana hukum kesehatan ini menjadi lebih penting daripada masa-masa sebelumnya, saya rasa sangat penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memahami dan mempelajari secara mendalam mengenai hukum kesehatan, supaya kita selalu berada di track yang benar ya dokter. Lalu bagi masyarakat umum, juga saya rasa hukum kesehatan ini penting karena apa yang dilakukan oleh masyarakat yang menentang hukum yang sudah ada, itu kita sudah memiliki sanksi tertulis yang sudah diatur bahkan sebelum di masa pandemi ini. Saya rasa topik ini sangat menarik, Dr. Hari dan Dr. Caroline, tapi kita sudah mencapai penghujung acara, di mana kita harus menyudahi acara bincang santai kali ini. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Hari. Saya boleh promosinya dikit. Oh ya, siap. Jadi Silakan, Dr. kalau ingin membicarakan tentang hal ini lebih dalam lagi, ya silakan mendaftar ke Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unida ya. Ya. Ya, nanti ada nomor itunya kan. Ya, dokter, nanti akan kita sertakan. Jadi bagi yang menyukai dengan pembicaraan dari Dr. Hari dan Dr. Caroline bisa mendaftar di program Magister Hukum Kesehatan dari Unida, di mana nanti kita dapat berkomunikasi dan berdiskusi lebih lanjut dari kedua pakar kita ini. Saya berterima kasih sekali kepada Dr. Hari dan Dr. Caroline. Terima kasih karena beliau ini merupakan
dua narasumber yang sangat sibuk tapi mau menyempatkan memberikan informasi dan men-sharingkan pengalamannya kepada kita semua. Saya harap materi topik kita pada siang hari ini dapat berguna baik bagi penyedia layanan kesehatan maupun penerima layanan kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dari wabah ini dan semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa bagi yang menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan share channel YouTube Unida Malang, dan semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih dan selamat siang.